Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa berjumpa lagi di Masjid Fatimah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjumpaan ini memberikan manfaat bagi kita dan bagi kaum muslimin. Baik manfaat yang bisa kita dapatkan di dunia maupun manfaat yang kelak akan kita dapatkan di hadapan Allah fi yaumil akhirah, fi yaumil hisab, di akhirat nanti. Pertama kali saya wasiatkan pada diri saya juga pada semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu fiddin rahimakumullah. Orang yang bertakwa itu memiliki beberapa ciri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu ciri yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh orang yang bertakwa. Tidak mungkin orang yang bertakwa yang tidak memiliki ciri ini. Orang yang bertakwa mempunyai satu ciri yang sangat mendasar. Apa itu? Memiliki al-adab awil akhlak. Orang yang bertakwa itu punya akhlak, punya adab. Karena orang bertakwa yakin betul terhadap satu keadaan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam salah satu hadisnya, di mana Rasulullah bersabda, "Ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq." Atau kama qala. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang paling memberatkan mizan, timbangan amal nanti di hari kiamat, melebihi husnul khuluq, akhlak yang baik. Katakanlah kalau timbangan seseorang nanti di hari kiamat kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya, masuk neraka kan? Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayatnya. Kemudian ada satu amalannya yang belum ditimbang, yaitu akhlaknya. Ternyata ada akhlak kebaikannya, ada akhlaknya ditaruh di timbangan, dan timbangan itu menjadi berat. Kebaikannya lebih baik daripada kejelekannya, maka dia masuk jannah. Ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada yang paling memberatkan di dalam timbangan mizan melebihi akhlak yang baik, azab yang baik. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang azab atau akhlak yang itu dimiliki oleh orang beriman. Menurut ulama, adab itu ada tiga, akhlak itu ada tiga. Yang pertama, al-adabu ma'allah, akhlak kepada Allah. Yang kedua, al-adabu ma'ar rasul, akhlak kepada rasul. Yang ketiga, al-adabu ma'al khalqi, akhlak kepada makhluk. Orang yang beriman, akhlaknya kepada Allah bagus, akhlaknya kepada rasul bagus, akhlaknya kepada makhluk juga bagus. Makhluk itu ya bisa bapaknya, ibunya, gurunya, anaknya, tetangganya, kawannya, siapapun, ya, dia baik, selalu baik. Mari kita bahas yang pertama kali al-adabu ma'allah.
Ikhwan fillah rahimakumullah. Ciri utama orang yang bertakwa itu amat sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu akhlak yang baik kepada Allah adalah mencintai Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 165. Wa minan nasi may yattakhidu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Al-ayah. Jelas di dalam ayat ini Allah membagi dua kelompok manusia. Kelompok manusia pertama namanya orang yang beriman. Kelompok yang kedua orang yang tidak beriman. Dua kelompok. Orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman mempunyai ciri asyaddu hubban lillah, amat sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak beriman mempunyai ciri yang lain. Apa itu? Amat sangat cinta terhadap andad. Kalau ini cinta kepada Allah, orang yang tidak beriman cinta kepada andad. Apa itu andad? Salah satu makna andad adalah segala sesuatu yang menyebabkan kita tidak mencintai Allah, atau segala sesuatu yang mengganggu kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Gara-gara punya Innova, nggak pernah ke masjid lagi, nggak pernah ngaji lagi. Jelas Innova menjadi andad, menjadi sebab dia berkurang kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara punya HP, tidak pernah baca Quran lagi. Dulu ngajinya Masya Allah. Sekali dia beli Oppo, tidak ada ngaji lagi. Jelas HP Oppo-nya adalah andad. Dia gunakan Innovanya dan HP-nya makin menjauhi dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia gunakan benda tersebut makin dekat kepada Allah, bukan andad. Jadi andad itu segala sesuatu yang menyebabkan kita menjauhi Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, andad itu macam-macam, bisa juga pemikiran, bisa juga pemahaman. Gara-gara dia memahami Islam liberal, akidahnya menjadi rusak, kecintaannya kepada Allah berkurang. Maka Islam liberal yang sesat yang dia fahami adalah andad. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, ini dua golongan manusia jelas dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman asyaddu hubban lillah. Orang yang tidak beriman amat sangat. Wa minan nasi may yattakhidu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Orang yang tidak beriman mencintai andad melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk lebih dalam lagi. Menurut Ibnu Taimiyah, mahabbatullah, cinta kepada Allah itu ada dua. Perhatikan baik-baik bapak-bapak sekalian. Yang pertama, mahabbatu zatillah, mencintai zat Allah. Itu cinta kepada Allah. Saya cinta kepada Allah. Pokoknya cinta kepada Allah. Naam. Yang kedua, mahabbatullah itu mahabbatu ma yuhibbuhullah. Nah, ini penting. Mencintai segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Paling tidak ada 4 hal yang amat sangat dicintai oleh Allah. Apa itu? Rasulullah, kitabullah, dinullah, ibadullah. Jadi kalau kita mencintai Allah, kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Apa yang dicintai oleh Allah? Kitab Allah dicintai oleh Allah, karena ini perkataan Allah. Kalam Rasulullah, utusan Allah. Allah cinta sama Rasulnya, kita pun mencintai Rasulullah. Ibadullah, hamba Allah yang taat kepada Allah, kita pun mencintai Allah dengan cara mencintai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai Allah dengan cara mencintai dinullah, Islam. Ikhwan fillah rahimakumullah, saya akan ceritakan satu kisah. Seorang sahabat jalil yang sangat terkenal, namanya Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Pada satu waktu
Dia keluar naik kuda. Tiba-tiba dia jatuh dari kuda. Sakit berhari-hari. Datang teman-temannya, "Ya Amirul Mukminin, kau sakit. Dan kau sakit karena jatuh dari kuda." Umar Ibn Khattab mengatakan, "Lah, aku sakit bukan karena jatuh dari kuda. Aku ini jago naik kuda. Jatuh dari kuda itu makanan sehari-hari, biasa. Biasa saya dapatkan itu sampai saya mempunyai kemahiran mengendarai kuda." Loh, terus kau jatuh karena apa? Perhatikan, apa kata Umar Ibn Khattab? "Aku jatuh sakit berhari-hari di rumah karena satu peristiwa." Apa itu? Waktu aku naik kuda, aku mendengar nun dari kejauhan, suara seseorang membaca 2 ayat. 2 ayat tersebut masuk ke dalam dadaku, mengguncang di dalam hatiku. Aku menjadi pingsan. Jatuhlah aku, kuda tidak terkendali. Aku pun akhirnya sakit berhari-hari. "Ayatnya apa itu ya Amirul Mukminin?" tanya seorang sahabat. Allah berfirman di dalam surat Tur. Tulis baik-baik. Saya mendengar seseorang membaca 2 ayat yang terdapat di dalam surat Tur, ayat 7 dan 8. Yang bunyinya, "Inna adaba rabbika lasyadid. Inna adaba rabbika lasyadid. Inna adaba rabbika lawaqi ma lahu min dafi. Inna adaba rabbika lawaqi ma lahu min dafi." Sesungguhnya adab Allah pasti terjadi dan tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi kedatangan adab Allah. Ayat itu masuk ke dalam dadaku, mengguncang di dalam hati. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Yang baca Quran bukan Umar sendiri, orang lain. Bukan di dalam masjid, di atas kuda, di luar. Sementara hari ini banyak kaum muslimin baca Quran, dia sendiri yang membaca Al-Quran di ruangan masjid yang indah, ada AC-nya dan berkarpet tebal. Tapi dia tidak mendapatkan manfaat apapun dari ngaji Qur'annya, kecuali makin lama makin capek lidahnya dan makin ngantuk. Di mana letak perbedaannya? Umar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah, di antaranya Al-Qur'an. Maka Imam Sidin rahimakumullah, itulah ciri daripada orang yang bertakwa. Pertama, al-adabu ma'allah. Adab, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, ya. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita hidup pada zaman fitnah. Apa tanda daripada, salah satu tanda daripada zaman fitnah? Akhlak seseorang kepada Rabb-nya, kepada Allah berkurang, bahkan hilang. Yang kedua, al-adabu ma'ar rasul, ya. Akhlak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iman fidan rahimakumullah. Apa sih sebenarnya ciri orang yang beriman terhadap Rasul? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat 7 ayat 35. Mari kita bahas. Ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ayat ini menjelaskan, perhatikan bapak-bapak sekalian. Apabila Rasul datang kepada kita dan Rasul menjelaskan ayat-ayat Allah, Rasul datang kepada kita dan Rasul menjelaskan ayat Allah, maka tidak ada sikap yang tepat kecuali 2 sikap. Barang siapa yang mensikapi Rasul
dan dakwanya dengan dua sikap, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dia tidak akan pernah takut selama-lamanya di dunia maupun di akhirat, dan tidak pernah sedih selama-lamanya. Puncak kenikmatan, Pak. Tidak pernah takut dan tidak pernah sedih. Sekarang ini zamannya orang ketakutan dan zamannya orang kesedihan. Bahkan hari ini muncul orang-orang yang hidupnya selalu takut dan sedih. Tapi apa kata Allah? Tidak akan pernah sedih lagi dan tidak pernah takut. Kepada siapa hal itu diberikan? Kepada orang yang mensikapi Rasul dengan dua sikap. Apa dua sikap tersebut? Yang pertama, ittaqa wa aslah. Ayat ini menjelaskan kalau Rasul mengajarkan kepada kita ajarannya, atau di zaman sekarang kita, di hadapan kita ada ajaran Rasul, baik itu ayat-ayat Quran maupun hadis Nabi, maka sikap kita haruslah dua. Yang pertama ittaqo, yang kedua aslah. Ittaqo itu kalau diartikan ya bertakwa, atau hubungannya dengan ayat ini adalah at-tasdiq, membenarkan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah. Pokoknya apa saja dari Allah dan Rasulnya saya benarkan, tidak dibantah. Yang kedua aslaha, setelah at-tasdiq dia mempunyai sikap yang kedua, al-ittiba, mengamalkan semua yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. At-tasdiq wal ittiba. Ustaz, bolehkah saya tasdik saja tapi tidak al-ittiba? Saya membenarkan ajaran Allah dan Rasulnya. Pokoknya ajaran Allah dan Rasulnya, apa yang dibawa oleh Rasul saya benarkan. Saya bertakwa, tapi saya tidak mau mengamalkan, tidak mau mengikuti. Boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa? Pak, perhatikan, makhluk yang paling ingkar kepada Allah, siapa itu? Siapa itu? Iblis. Iblis itu membenarkan ajaran Rasul, membenarkan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala, membenarkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia punya satu kelemahan, tidak mau ittiba, tidak mau mengikuti ajaran Allah dan Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, catat baik-baik di dalam surat Al-Hasr ayat 16 kalau nggak salah. Agak lupa ini, karena tadi lewat kafe langsung ngapalane lali. Karena depan itu isinya kafe semua ya, kebanyakan kafe. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam satu ayat, yaitu di dalam surat 59 ayat surat Al-Hasr ayat 16. Apa kata Allah? Kama salis syaiton idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um min inni akhafullaha rabbal alamin. Inni akhafullaha rabbal alamin. Ini sikap syaitan. Setan ini kalau menghadapi manusia pasti dia akan menggunakan senjata yang paling ampuh. Kafirlah kau. Pada saat manusia itu kafir mengikuti setan dan mengkafir, tunduk kepada ajaran setan, apa kata setan? Inni bari'um mink. Aku berlepas diri daripada kau. Saya tidak bertanggung jawab terhadap kekafiranmu. Salahmu sendiri kau kafir. Inni akhafullaha rabbal alamin. Saya ini amat sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqo, bertakwa mereka. Setan itu bertakwa. Cuman satu kelemahan setan, dan kelemahan itu membuat dia hancur sehancur-hancurnya. Ditaruh oleh Allah di neraka sedalam-dalamnya, selama-lamanya. Apa itu? Tidak mau mengikuti ajaran Allah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Yakin. Maka Ikhwan Fiddin rahimakumullah, nggak cukup keyakinan saja. Hari ini ada satu aliran yang kelihatannya menurut saya aliran sesat. Cukup yakin
insya Allah masuk jannah kan? Lah, itu salah. Tidak cukup ittaqo, tidak cukup at-tasdik, tidak cukup al-yakin, tapi harus ada al-islah, harus ada al-ittiba, harus ada al-amal, harus ada amal soleh, harus ada amal soleh, harus ada ittiba, mengikuti Nabi dan Rasul. Jadi akhlak Nabi dan Rasul, akhlak seorang mukmin terhadap Nabi dan Rasul dua. Ustadz, bolehkah saya? Tidak yakin. Cuman saya mengikuti Rasul, tapi saya tidak yakin. Pokoknya semua yang dibawa oleh Rasul batil. Saya nggak percaya, tapi saya melakukan amalannya. Rasul mandi dengan cara yang diajarkan oleh saya, mengikuti cara mandi Rasulullah. Makan Rasulullah saya ikuti, karena setelah saya teliti ternyata cara makan Rasulullah baik buat kesehatan. Boleh nggak saya itu saja? Hidup Rasulullah, akhlak Rasulullah saya ikuti, tapi saya tidak mau mengikuti keyakinannya. Kata ulama, tidak boleh. Harus dua-duanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Mencari ajaran selain ajaran Rasulullah alias tidak yakin terhadap ajaran Rasulullah batil. Semua amalnya runtuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi akhlak orang yang bertakwa di hadapan Rasul, al-adab ma'ar Rasul, dia mensikapi Rasul dan ajarannya dengan dua sikap. Apa itu? Al-aslaha wat taqwa, at-tasdiq wal ittiba, membenarkan, bertakwa, ya. Sebenarnya arti membenarkan dengan takwa kurang pas, tapi dalam hubungannya dengan ayat ini bisa kita samakan. Yang kedua, al-ittiba, mengikuti ajaran Rasul. Ini yang kedua, al-adabu ma'ar Rasul. Sekarang yang ketiga, al-adabu ma'al khalqi, akhlak kepada makhluk. Makhluk itu banyak. Saya tidak akan membahas semuanya, cuman saya akan membahas dengan yang ada hubungannya dengan kejadian yang sedang rame-ramenya sekarang. Ini pekan-pekan ini ada satu kejadian yang membuat kita ini sedih, malu. Di mana terjadi satu pertengkaran yang sangat memalukan antar para dai dengan dai yang lain, para ustadz dengan ustadz yang lain, dan pertengkaran diekspos sehingga bisa didengar manusia di seluruh muka bumi ini. YouTube bisa didengar semua orang kan? Padahal sebenarnya menurut saya, terlepas daripada orang setuju apa nggak setuju, sesuatu yang dipertengkarkan tidak terlalu esensial, tidak terlalu urgen. Mari kita melihat akhlak para sahabat dalam hubungannya dengan kawannya. Masya Allah, istimewa. Tersebutlah seorang sahabat yang sangat istimewa, namanya Abdullah bin Umar, atau biasa disebut Ibnu Umar. Seorang sahabat jalil, anak daripada sahabat yang istimewa, anak daripada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini sahabat. Dia termasuk sahabat yang umurnya panjang. Pada saat sahabat-sahabat yang lain sudah banyak yang meninggal, dia masih hidup. Di akhir hayatnya, dia tinggal di kota Madinah. Dia berkata kepada keluarganya, "Saya kelihatannya sudah tua. Izinkan saya untuk berhaji. Mungkin ini haji saya yang terakhir." "Oh ya, silakan." Berangkatlah beliau ke kota Makkah. Rupanya kedatangan Abdullah bin Umar, Ibnu Umar ini jadi berita penting di kota Mekah. Akan datang seorang sahabat yang terkenal, ulama besar, tokoh panutan,
Sahabat yang lain sudah banyak yang meninggal, tinggal sedikit yang kita bisa belajar padanya dan bisa mengetahui ajaran Rasulullah SAW dengan tepat. Maka kedatangan beliau disambut besar-besaran. Sampailah Abdullah bin Umar di kota Mekah. Para sahabat penduduk Mekah mendatangi beliau. Di antara penduduk Mekah bertanya kepada Abdullah bin Umar. Apa kata mereka? Ya Abdullah bin Umar, ya Ibnu Umar, berikan kepada kami fatwa. Kehadiranmu kami tunggu-tunggu. Apa kata Abdullah bin Umar? Jawabannya mengejutkan. Apa kata Abdullah bin Umar? Kenapa kau minta fatwa kepadaku? Bukankah di kota Mekah ini ada ulama besar? Ada orang yang patut untuk kalian ikuti, dan dengan mengikuti dia sudah cukup. Siapa itu ya Ibnu Umar? Atha bin Rabah. Atha ini memang ulama besar dan dia bukan sahabat, dia tabi'in. Iman fiddin rahimakumullah. Kata-kata Ibnu Umar ini perlu kita garis tebal. Abdullah bin Umar ini sahabat, Atha bin Rabah ini tabi'in. Posisinya beda ya. Dia dari keluarga yang istimewa, sahabat anak daripada sahabat. Ini tabi'in biasa. Dia punya ilmu yang lebih hebat daripada Atha bin Rabah. Tapi apa kata dia? Kalau mau belajar cukup sama Atha bin Rabah. Tidak perlu minta fatwa kepada saya. Belajarlah kau dengan Atha yang ada di sekitar. Ini akhlak. Akhlak seseorang kepada temannya. Akhlak seorang dai kepada dai yang lain. Akhlak ustadz yang senior terhadap ustadz yang lebih muda daripada dia. Sayang, akhlak seperti itu sudah hilang pada sebagian daripada mereka yang mengaku dirinya ustadz. Musibah. Kenapa nasihat-nasihat itu tidak dibicarakan berdua? Kenapa harus diekspos kemana-mana? Kenapa tidak ketuk pintu rumahnya, datang memberikan nasihat dengan baik? Kenapa harus dipertontonkan kepada semua orang? Al-adabu ma'al khalq, akhlak kepada orang lain. Ini penting ya. Ini zaman fitnah. Apa tanda daripada zaman fitnah? Salah satunya adalah akhlak seseorang terhadap orang lain merosot, kecuali mereka yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Faham apa yang saya sampaikan Bapak-bapak sekalian? Anda rasakan apa yang saya rasakan? Terjadi hal yang menurut saya musibah besar hari ini. Ustadz, panutan, ikutan bertengkar di hadapan sekian juta manusia di muka bumi ini karena diekspos. Pertengkaran yang sangat kecil. Padahal itu akan selesai kalau mereka datang silaturahmi, rangkulan, berikan nasihat dengan baik, selesai. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, sekali lagi saya simpulkan apa yang saya sampaikan tadi. Orang yang beriman mempunyai satu sifat. Apa sifatnya? Sifat yang paling mendasar. Apa itu? Memiliki al-adab. Akhlak. Ingat, akhlak itu ada 3. Al-adabu ma'allah, wal adabu ma'ar rasul, wal adabu ma'al khalq. Akhlak kepada Allah. Orang beriman sebaik-baik akhlak kepada Allah. Apa tanda sebaik-baik akhlak kepada Allah? Cinta kepada Allah. Para ulama mengatakan ibadah yang kita lakukan ini harus bersandarkan kepada 3 fondasi. Kalau tidak ada tiga fondasi, ibadah kita akan jatuh. Seperti robohnya rumah, harus ada 3 fondasi. Fondasi yang pertama al-khauf, takut kepada Allah. Yang kedua ar-raja, optimis, punya harapan yang besar terhadap Allah dan rahmat Allah. Yang ketiga, mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah. Nah, saya sampaikan lagi, cinta kepada Allah itu menurut Ibnu Taimiyah ada 2.
cinta kepada zat Allah, yang kedua cinta kepada apa saja yang dicintai oleh Allah. Saya cinta kepada Allah, tapi saya tidak mau cinta kepada Rasul. La, tidak betul mahabbah kau. Karena kau tidak mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya cinta sama Allah tapi tidak mau cinta dengan kaum muslimin. La, salah kau. Kau cinta kepada Allah tapi kau tidak mau cinta kepada apa yang dicintai oleh Allah. Salah satu yang dicintai oleh Allah adalah hamba-hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, saya ulangi lagi, al-adabu ma'ar rasul, akhlak kepada Rasul. Ingat Pak, Rasul hari ini tidak ada, tapi kita masih bisa berakhlak kepada ajaran Rasul, ya. Banyak maaf, ada satu masalah besar yang hari ini terjadi pada kebanyakan kaum muslimin. Apa masalah tersebut? Tidak mau mempelajari, memahami apa saja yang dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Musibah besar. Pak, di zaman sahabat ada wujudur Rasul, ada keberadaan Rasul itu ada, dan ajaran Rasul ada. Di zaman sekarang Rasul tidak ada keberadaannya, tinggal ajarannya. Maka sikap kita terhadap ajarannya harus lebih maksimal daripada sikap sahabat dengan ajaran Rasul, atau sama. Tapi apa yang terjadi hari ini? Banyak di antara kita tidak pernah membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, akhlak kepada makhluk, ya. Makhluk itu siapa? Kepada bapak kita, ibu kita. Di dalam kitab Sahih Bukhari, ya. Adabul Mufrad, ya. Sahih Bukhari ini yang hadis-hadis yang bicara tentang akhlak dikumpulkan di satu buku namanya Adabul Mufrad. Di situ dijelaskan ada satu hadis. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bapak saya, ibu saya sudah meninggal. Apa yang bisa saya lakukan? Apakah saya masih bisa berbakti kepada orang tuaku yang sudah meninggal?" Kata Rasulullah, "Bisa. Bisa. Sudah meninggal. Saya masih ingin berbakti, bisa nggak?" "Bisa," kata Rasulullah. Bagaimana caranya? Kata Rasulullah, lakukan 4 hal. Yang pertama, mintakan istighfar kepada Allah. Mintakan ampun buat bapak dan ibumu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini birrul walidain, seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Ya Allah, ampunilah ibu bapak. Yang kedua, mendoakan mereka. Ya, mendoakan dan istighfar cukuplah satu ya, mendoakan dan mintakan ampun. Yang kedua, boleh berinfak dari harta kita tetapi diniatkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Boleh. Sebagian ulama mengatakan tembus itu boleh, ya. Nah, amalnya bisa memberikan manfaat buat orang tuanya. Yang ketiga, bina hubungan yang baik dengan teman bapak-bapak dan ibumu yang sudah meninggal. Dia punya teman, kawan akrabnya, kau datangi, silaturahmi, kasihkan dia hadiah, cintai dia sebagaimana kau mencintai ibu dan bapak sampai dia meninggal, ya. Dan yang keempat adalah bina hubungan yang baik dengan keluarga daripada ibu dan bapakmu, yang sebenarnya keluargamu juga, kan begitu. Bina hubungan yang baik, jangan diputus hubungan. Udah bapak meninggal ya sudah, tidak ada paman, tidak ada keponakan, tidak ada mantu, tidak ada mertua, ya. Ya, salah itu. Tetap bina hubungan yang baik. Kalau perlu hubungan itu lebih baik daripada hubungan yang pernah dibina oleh bapak dan ibu. Itulah cara birrul walidain. Sekali lagi, al-adab ma'al khalqi. Ikhwan fillah rahimakumullah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat diri saya juga buat antum sekalian. Aku qouli hada wa astaghfirullahi li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.